Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon penjelasan, mohon jawabannya. Benarkah Rasulullah pernah mengerjakan sholat wajib 2 kali dan bolehkah kita juga melakukannya? Benarkah Rasulullah pernah sholat wajib 2 kali dan bolehkah kita mengerjakannya? Ini kalau para ulama suka menyebut dengan istilah i'adatus sholat, mengulang sholat yang sama. Gini Bapak Ibu, kalau yang dimaksud sholat wajib 2 kali sholat wajib, Rasulullah tidak pernah. Tapi kalau sholat zuhur 2 kali pernah. Yang satu zuhur wajib, yang satu zuhur sunat. Itu baru Rasul pernah. Saya sampaikan 4 kasus saja begini. Yang pertama yang kita kenal riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan lain-lain, bahwa datang seorang terlambat sholat berjamaah selesai, ya kan? Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, mayyatasaddaqu ala dha, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Jauh-jauh dia mau berjamaah nggak kebagian, siapa yang menemaninya? Maka Abu Bakar pun mengacukan telunjuknya untuk siap menemani orang itu berjamaah. Abu Bakar punya pahala sholat sunat, ya kan? Karena wajibnya sudah. Sahabat ini yang terlambat tadi punya pahala berjamaah. Namanya sering disebut sholat sunat sodakoh. Itu yang pertama. Sodakoh lagi nih. Yang kedua, ada 2 orang sahabat Rasul dari penduduk Kuba datang ke Masjid Nabawi. Rupanya dia sudah sholat dengan keluarganya di rumah. Datang ke masjid, justru sholat wajib sedang berlangsung di Masjid Nabawi, Pak. Begitu selesai sholat, orang itu tinggal duduk saja berdua di belakang. Selesai sholat, Rasulullah menyuruh orang untuk hadirkan 2 orang tadi, biarkan ia ke depan. Patar aku faro isuhuma, sampai ininya neroktok, Pak. Apa neroktok bahasa Indonesianya? Sampai ininya bergetar, takut berbuat salah dan takut ditegur oleh Rasulullah. Kenapa saya dipanggil? Apa salah saya? Seolah-olah begitu. Lalu orang itu menghadap di hadapan Rasulullah. Apakah kamu muslim? Coba bayangan, Pak. Naam ya Rasulullah. Kenapa tidak sholat kalau muslim? Saya sudah sholat di tengah-tengah keluarga saya. Bila kalian datang ke masjid sedang berjamaah atau akan dimulai, tetap ikut sholat berjamaah meskipun kalian itu sudah sholat di rumah atau di masjid lemur. Ini juga sedekah, yaitu menambah jumlah orang yang berjamaah. Dia punya sholat sunat, ya Pak ya? Dan yang berjamaah nambahan. Kenapa? Karena yang namanya berjamaah adalah fama katsura fahuwa afdal wa azka. Berjamaah, tiap bertambah 1 yang berjamaah lebih banyak lagi pahalanya, lebih banyak lagi keutamaannya. Apalagi makin banyak lagi yang berjamaah. Sedekah untuk orang lain juga dia punya pahala Jadi itu hanya sekedar menambah jumlah berjamaah. Silahkan. Kalau yang tadi kan menemani, Pak. Kalau Rasulullah beda lagi. Beliau ditunggu sebagai imam. Pada musim haji, beliau setelah Jumrah Aqabah, ini Rasulullah nih, Jumrah Aqabah, lalu menggunting rambut, setelah itu beliau menyembelih. Selesai menyembelih, makan-makan dengan sahabat, beliau pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ternyata tawaf ifadah selesai sebelum duhur. Duhurlah beliau dengan para sahabat. Sementara para sahabat ada yang mukim, ada yang musafir. Bagaimana praktek kalau kita sebagai musafir jadi imam, Pak? Afdal mana bagi musafir, tam dan qashar? Bapak Ibu, kalau tam 4, kalau duhur nih, kalau qashar, afdal mana bagi musafir? Afdal 2, Pak. Afdal 2. Bila Anda sholat 4 rakaat waktu safar, jangan merasa lebih utama. Karena yang 4 itu utamanya bagi mukim. Apa buktinya? Sebelum Rasul memulai salat, beliau menghadap ke makmum. Karena terbelah 2 kan, ada yang musafir, ada yang
Ya ahla Makkah, hei penduduk Makkah, atimmu sholatakum, tam sholat kalian 4. Fa inna qaumun sabrun, kami akan tetap 2. Disuruh oleh Allah untuk faqbalu sodakotahu. Qashar itu sedekah Allah, kasih sayang Allah, hei hamba-hamba Allah, maka terima oleh kalian sedekah Allah. Mau diterima, mau ditolak? Kan itu pertanyaannya. Nanti kalau Anda qashar, lalu ada yang nanya, kenapa dikosor? Saya menerima sedekah Allah dan saya butuh sedekah dari Allah. Lalu kenapa Anda tam? Ayo jawab. Apa? Kalau safar nih, iya mah kita butuh sedekah, gitu Pak. Ya apalagi jawabannya? Ya jawabannya mau apa? Betul kan? Hadhihi shadaqatun tasaddaqallahu biha ibadahu. Qashar itu sedekah dari Allah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Faqbalu, Rasul menyuruh. Terima sedekah dari Allah, tong sok polontong. Abong-abong kerkuat, lain soal kuat yang terkuat ya mah. Tetapi sedekah dari Allah diteri. Makanya Rasul beliau qashar. Saya kemarin di Arjasari kalau nggak salah, di Arjasari, lalu saya sholat dan nggak tahu ya Ustaz, mangga silakan aja. Kenapa? Karena ada sunnah yang lain. Bila kita jadi makmum, silakan ikut kepada imam, mukim bisa dipaham Pak. Tapi kalau saya imam, saya ikuti cara Rasul, saya akan qashar. Mohon Ustaz, mohon bios engke nahnu mah disambung weh gitu. Jadi ternyata kalau sepaham dan setaraf ilmunya enak. Mereka ikut duduk dengan kita sebagai imam, kan mereka makmum nih. Cuma waktu duduknya sama duduk tasyahud akhir karena mengikuti imam. Baru kalau saya kan selesai 2 rakaat, assalamualaikum, mereka berdiri melanjutkan kurangnya. Begitu praktek Rasulullah di Mekah. Sholat duhur. Hadisnya Sahih Bukhari, diceritakan oleh Ibnu Umar. Lalu beliau selesai begitu kembali ke Mina untuk memulai proses yang namanya mabit di Mina. Para sahabat menunggu belum duhur. Bisa dipaham Pak? Maka Rasulullah pun lagi-lagi jadi imam. Ya, lalu beliau mengimami para sahabat yang sholat zuhur. Kata Rasulullah, kan bagi saya sunat, ya kan? Tapi bagi makmum yang memang belum sholat, hukumnya wajib. Bisa jadi ada sahabat-sahabat yang tadi sholat duhur di Mekah bersama ikut lagi untuk menambah jumlah yang berjamaah. Paling tidak ada seperti itu ya Pak. Yang pertama menemani munfarid agar berjamaah. Yang kedua karena kita dibutuhkan jadi imam. Yang ketiga menambah jumlah yang berjamaah. Ketiga-tiganya ada hadisnya. Jadi sekali lagi bukan sholat wajib 2 kali. Sholat duhur 2 kali bisa, maghrib 2 kali bisa. Tetapi yang satu wajib, yang satu